Shalom adik-adik, mari kita mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Kami kembali diberi kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kau tolong berkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Di zaman pelayanan para rasul, kota Samaria pernah mengalami peristiwa yang heboh. Ada seorang pria bernama Filipus berseru dan memberitakan di mana-mana, Yesus Kristus yang sudah disalib dan mati, sebenarnya dialah Mesias yang kalian tunggu-tunggu. Walaupun umat Israel justru membunuhnya di atas kayu salib. Namun pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat orang sakit disembuhkannya, yang buta, yang tuli, yang lumpuh, banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras dan lain-lain. Tanda-tanda diadakan. Bukan main, ini memang benar. Inilah karya Sang Mesias. Dengan bulat hati, mereka semua menerima apa yang diberitakannya. Sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Banyak orang menjadi percaya Yesus. Ada seorang yang bernama Simon. Telah sejak dahulu ia adalah penyihir yang sangat mengagumkan dan dipuji rakyat Samaria. Dia sering berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Namun, heran, begitu dia mendengar berita Filipus tentang Injil Kerajaan Allah, tentang nama Tuhan Yesus, sekarang dia pun juga percaya kepada berita yang Filipus sampaikan. Orang-orang Samaria tersebut memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya dan dibaptis. Sejak saat itu, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Beberapa dari mereka bepergian ke Yerusalem dan menceritakan hal tersebut ke para murid di sana. Luar biasa, kami melihat tanah Samaria telah menerima firman Allah. Banyak dari antara mereka yang menjadi percaya. Betapa gembira murid-murid yang lain. Wow, puji Tuhan. Tuhan sudah peduli terhadap Samaria. Kita tidak bisa tinggal diam. Perlu dari antara kita berangkat ke Samaria untuk melihat dan ikut serta melayani orang-orang Samaria yang baru bertobat tersebut. Maka mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Tak berlambatan, melihat pekerjaan Allah yang luar biasa di sana, maka ke-12 rasul itu melihat perlunya mereka didoakan agar orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem. Dan dalam perjalanannya itu, mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Apakah Filipus menjadi puas dan berhenti tidak menceritakan lagi tentang Tuhan Yesus? Tidak. Filipus seorang yang taat pimpinan Tuhan. Kali berikutnya seorang malaikat Tuhan mendatangi dan berkata kepada Filipus, bangunlah dan berangkatlah ke selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Jalan yang sunyi, ngapain disuruh ke sana ya? Tapi pasti ada sesuatu dengan pesan yang Tuhan perintahkan. Lalu berangkatlah Filipus. Sesampainya di jalan sunyi itu, Filipus melihat sekeliling, bertanya dalam hati, apa yang harus aku lakukan di sini ya? Belum selesai berpikir, kedengaranlah suara derap kuda dari sebuah kereta.
Ketepak, 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 ketepak. Dilihatlah oleh Filipus seorang Etiopia. Orang Etiopia adalah orang yang berkulit hitam. Dia adalah seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Rupanya orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca bagian dari kitab suci, yaitu kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh Allah kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Jadi Filipus yang taat itu segeralah berlari-lari mengejar untuk dapat berada di samping kereta itu. Begitu mendekat, Filipus mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Dengan cepat Filipus mengerti maksud Tuhan dan dia berkata, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada orang yang membimbing aku? Sebentar-sebentar, bisakah kau menjelaskannya kepadaku?" "Ayolah, naik dan duduk di keretaku. Sepertinya kau bisa menjelaskannya kepadaku." Tanpa menunggu lama-lama, Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti domba yang keluh di depan orang yang gunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu tentang siapa nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka dari ayat itu mulailah Filipus berbicara dan memberitakan Injil Yesus kepadanya. Ketika dalam perjalanan mereka tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." "Stop, berhentikan kereta. Kami perlu turun di sini dahulu," kata sida-sida itu. Dan keduanya turun ke dalam air, lalu Filipus membaptis dia. Setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu heran. "Hai, di mana pria tadi?" Pengemudi kereta itu juga heran. Iya di mana ya? Mengapa tiba-tiba dia menghilang?" Situasi keheranan mereka tertutup oleh sukacita hidup yang diubahkan setelah dirinya dibaptis. "Oh, tentu pria itu bukan sembarangan. Tiba-tiba dia ada di sisi keretaku, lalu tiba-tiba pula setelah melakukan tugasnya, dia menghilang. Ini tentu bukan main-main. Pria itu pastilah utusan Tuhan sendiri yang peduli atas hidupku. Luar biasa, terima kasih Tuhan." Maka sida-sida itu meneruskan perjalanannya dengan hati yang penuh sukacita. Di mana gerangan Filipus? Bersembunyinkah? Atau ternyata Filipus dipindahkan oleh Roh Allah seketika itu dia sudah berada di Asdod. Di sana pun Filipus yang taat tetap berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami belajar dari Filipus yang berani memberitakan firman Tuhan. Kami juga mau Tuhan, Kau tolong beri kami keberanian supaya kami dapat menjadi pembawa berita sukacita tentang Engkau untuk teman-teman di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.